Perkenalkan, nama saya Michael Janedi dengan NIM 295 dari kelas STIB. Saya hari ini mau membuat video tentang teknologi informasi komunikasi. Drone adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sebuah kendaraan terbang tanpa awak. Pada awalnya, drone hanyalah sebuah fasilitas yang digunakan untuk pihak militer. Namun, kini semua orang bisa menggunakannya untuk berbagai keperluan sebagai kendaraan terbang tanpa awak. Drone memiliki komponen atau bagian penyusun yang terhubung satu sama lain. Mengenal bagian-bagian drone beserta fungsinya. Yang pertama itu frame. Frame adalah kerangka utama dari sebuah drone. Umumnya kerangka drone terdiri dari dua jenis, yaitu kerangka 4 stir motor dan kerangka 6 stir motor. Pada jenis kerangka 4 stir motor, setiap motor saling terpasang menyerupai tanda plus atau huruf X. Drone 4 stir motor biasanya memiliki panjang diagonal 450 atau 330. Namun, ada pula yang ukurannya lebih kecil. Yang kedua itu adalah motor. Motor menjadi salah satu dari bagian-bagian drone yang sangat penting untuk mendorong rotasi baling-baling. Komponen ini lah yang meningkatkan kekuatan agar drone bisa terbang. Jumlah motor pada drone pasti selalu sama dengan jumlah baling-baling. Penggunaan motor harus sangat diperhatikan, baik pada parameter arus dan tegangan, kecepatan, kekuatan dorongan, dan efisiennya. Yang ketiga, itu baling-baling. Baling-baling akan bergerak atas dorongan dari motor. Kerjasama antara motor dan baling-baling inilah yang sangat penting untuk dapat menerbangkan drone. Baling-baling sendiri berputar dengan arah berbeda. Pada drone 4 strip motor, dua baling-baling berputar dengan arah yang berlawanan jarum jam. Sementara itu, dua baling-baling lainnya bergerak searah jarum jam. Flight controller. Flight controller bisa diibaratkan sebagai komputer mini yang berperan sebagai pengendali utama untuk menerbangkan drone. Komponen inilah yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus mengelola informasi terkait kecepatan, ketinggian, kemiringan, arah, dan hal lainnya. Alat ini juga berfungsi untuk mengontrol penerbangan drone agar tetap bisa berada dalam keadaan yang diharapkan. Yang kelima itu radio control atau RC. Radio control itu untuk mengendalikan drone 4 strip motor dibutuhkan suatu pengendali jarak jauh menggunakan frekuensi radio. Nah, pengendali inilah yang dinamakan dengan radio controller. Pengendali ini membutuhkan receiver sebagai penerima dan transmitter sebagai pemancar. Receiver dipasang pada drone serta langsung terhubung pada flight controller. Yang keenam, Electronic Speed Controller atau RSC. Komponen ini bertugas untuk mengatur kecepatan motor pada drone. Cara kerjanya bermula saat flight controller memberikan sinyal untuk meningkatkan kecepatan. Sinyal ini kemudian diterima oleh RSC yang terhubung dengan motor pada badan drone. Jadi, fungsi RSC di sini adalah untuk menerjemahkan sinyal yang dikirim oleh flight controller untuk mengurangi atau menambah daya sebuah motor pada drone yang terhubung dengannya. Yang ketujuh adalah baterai. Drone tentu tidak lengkap tanpa adanya baterai. Komponen ini berperan sebagai sumber daya bagi drone. Baterai masuk energi melalui kabel distribusi listrik. Jenis baterai yang paling umum digunakan adalah LiPo atau lithium ion polymer, yang setiap sel memiliki nominal daya sebesar 3,7 volt. Semakin besar ukuran drone, maka semakin besar pula daya baterai yang dibutuhkan untuk bisa menggerakkan motor-motornya. Setidaknya dibutuhkan sekitar 2-6 sel pada baterai drone, yang artinya membawa daya listrik sebesar 7,4-22,2 volt. 8. Kamera. Jika penggunaan drone difungsikan untuk mengambil video syuting, maka harus ada kamera yang melekat pada badan drone. Biasanya, kamera yang digunakan untuk tujuan fotografi atau videografi menggunakan drone adalah kamera GoPro yang berkualitas. Namun, bisa juga menggunakan kamera mirrorless yang bisa menghasilkan gambar lebih berkualitas.